Amerika, China, dan Rusia sebenarnya adalah geng. Indonesia yang jadi target. Ditulis oleh T. Nugroho dari siwa.com. Ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan atau LCS yang sudah terjadi berbulan-bulan belakangan ini sepertinya akan semakin mendekati fase di mana tujuan propaganda perang yang selama ini didengungkan akan terlihat dengan jelas. Terlebih setelah Kabinet Indonesia Maju resmi diumumkan dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 yang lalu. Kepentingan nasional sebuah negara atau nation interest merupakan sebuah ancaman bagi negara lain atau nation threat. Dalam buku 3 Nota Keuangan RAPBN 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar di antara kementerian atau lembaga lainnya, yakni sebesar 127,357 triliun rupiah. Jika melihat angka ini, maka Kemenhan merupakan kementerian dengan anggaran terbesar, disusul PUPR dan Polri. Para pemimpin negara ASEAN bersuara bulat menyatakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS yang menjadi dasar hak berdaulat untuk menolak klaim sepihak Cina atas hampir seluruh perairan di Laut Cina Selatan, di mana Cina menggunakan sistem 9 dash line. 10 pemimpin ASEAN tersebut secara bulat menolak klaim sepihak Cina terhadap 90% wilayah Laut Cina Selatan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN secara online hari Jumat 27 Juni 2020, di mana pada waktu itu Vietnam bertindak sebagai tuan rumah. Sehari setelah pernyataan dari 10 pemimpin ASEAN yang menolak klaim sepihak Cina terhadap Laut Cina Selatan tersebut, atau tepatnya pada 28 Juni 2020, dua kapal induk Amerika, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan, serta satu bomber B-52H, melakukan latihan bersama di seputaran perairan Laut Cina Selatan. Sebelum latihan tersebut dilakukan, seminggu sebelumnya Amerika juga sudah melakukan operasi di seputar wilayah perairan Laut Cina Selatan yang dilaksanakan oleh USS Nimitz dan USS Theodore Roosevelt. Sebelum operasi yang dilakukan oleh Amerika tersebut, Cina juga sudah terlebih dahulu melakukan operasi di wilayah perairan tersebut. Cina juga sudah menyiagakan pasukannya di wilayah Kepulauan Paracels dan telah menyiagakan senjata anti pesawat terbang DF-21D dan DF-26. Dari fakta-fakta di atas terlihat menarik karena Amerika jarang sekali melakukan latihan dalam waktu yang hampir berdekatan. Tetapi di Laut Cina Selatan telah terjadi peristiwa tersebut, seakan Amerika dan Cina saling berbalas show of force. Wakil Laksamana George Wikoff yang juga bertugas sebagai Komandan Grup Tempur Pimpinan USS Ronald Reagan beralibi bahwa latihan atau operasi tersebut hanyalah sebuah latihan biasa dan operasi rutin yang dilakukan untuk membuktikan kepada mitra dan sekutu tentang komitmen Amerika terhadap keamanan dan stabilitas di wilayah perairan, khususnya di wilayah Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik. Wikoff membantah bahwa operasi tersebut sebagai balasan terhadap Cina yang telah melakukan operasi terlebih dahulu di wilayah perairan tersebut. Melihat dua kawannya sedang bersitegang di wilayah Laut Cina Selatan, Rusia akhirnya juga ikut berkomentar mengenai ketegangan tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin meminta kedua belah pihak untuk berdialog dan diskusi guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, karena permasalahan antara Amerika dan Cina tidak hanya terjadi di wilayah Laut Cina Selatan saja. Pernyataan Putin tersebut ditegaskan dan diperkuat oleh Lyudmila Vorobyeva, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, pada media briefing virtual pada Rabu 8 Juli 2020. Lyudmila Vorobyeva mengatakan bahwa tensi antara Amerika dan Cina bukan hanya di LCS, tapi juga di lingkup lainnya. Dia juga mengatakan kepada media bahwa Anda tahu bahwa kami tidak memihak siapapun. Tapi tentu Cina adalah partner strategis kami dan tetangga kami dan secara keseluruhan jika Anda melihat situasi seperti perang dagang atau tensi terkait apapun yang mereka miliki, itu tidak membawa kemajuan pada situasi global. Menarik untuk mengulik tentang posisi Rusia di tengah ketegangan antara Amerika dan Cina. Rusia datang bak pahlawan dengan sederet argumen dan pernyataan yang terkesan halus dan heroik. Tapi kita jangan terkecoh. Amerika, Cina, dan Rusia adalah negara-negara yang mempunyai alutsista perang yang berbahaya. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya mereka agendakan di balik propaganda ketegangan di Laut Cina Selatan tersebut. Prabowo yang ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo pasti sudah tahu bahwa nation interest negara lain adalah nation threat bagi Indonesia. Pada masa di mana bahan bakar fosil sudah mulai menipis, yang di lain hal juga menyebabkan pemanasan global yang semakin menjadi-jadi, banyak negara kemudian berlomba untuk mendapatkan rare earth elements atau REE dari manapun asalnya, tak terkecuali dari Indonesia. Indonesia mempunyai cadangan REE yang sangat melimpah. Ketua Kebijakan Publik Ikatan Ahli Geologi Indonesia atau IAGI, Singgih Widakdo, pernah mengatakan kepada CNBC Indonesia bahwa di masa mendatang diperkirakan penggunaan logam tanah jarang atau REE akan meluas,
terutama unsur tanah jarang tunggal, seperti neodymium, samarium, euporium, dan gadolinium. REE bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif di masa mendatang yang lebih efisien dan dapat menghasilkan energi yang tak kalah dari bahan bakar fosil. REE juga bisa digunakan untuk peningkatan kualitas hasil produksi industri metalurgi dan bisa juga digunakan untuk bahan baku industri elektronika. Selama ini kandungan-kandungan REE hanyalah dianggap sebagai barang sisa atau produk-produk sampingan dari aktivitas pertambangan yang ada di Indonesia. Nation interest negara lain tentang REE inilah yang menjadi nation threat bagi Indonesia. Indonesia diperkirakan mempunyai cadangan REE terbesar di dunia, sehingga Indonesia pasti akan menjadi rebutan banyak negara lain. Jadi tidak heran jika dalam ketegangan militer yang terjadi di Laut Cina Selatan yang pada awalnya hanya terjadi antara dua pihak, Amerika dan Cina, kini bertambah satu negara lagi dengan masuknya Rusia dalam konstelasi tersebut. Saya tak heran jika Prabowo selaku Menhan jor-joran dalam berbelanja alutsista, karena secara logika memang pertahanan kita yang sifatnya defensif ini harus diperkuat dengan alutsista yang memadai dan disertai dengan teknologi baru. Besarnya anggaran yang ada di Kemenhan ini juga tak lepas dari perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo terhadap sistem pertahanan kita untuk menjaga kedaulatan NKRI, berdasarkan hakikat ancaman yang mungkin saja terjadi ke depannya. Kita jangan pernah lengah, selalu ada kemungkinan bahwa Amerika, China, dan Rusia bisa saja dengan sengaja membuat propaganda tentang ketegangan militer di Laut Cina Selatan tersebut untuk digunakan sebagai sarana intimidasi kepada negara-negara yang memiliki cadangan REE yang sangat melimpah. Kekuatan militer dari tiga negara tersebut seakan sedang dipertontonkan melalui show of force di panggung Laut Cina Selatan yang tak jauh dari wilayah kedaulatan NKRI. Vladimir Putin dan Xi Jinping adalah dua diktator modern yang ada di dunia ini yang masih menjabat sampai dengan sekarang. Donald Trump juga berpotensi akan menjadi diktator modern jika dia bisa terpilih kembali pada Pilpres Amerika yang rencananya akan diselenggarakan pada 3 November mendatang. Mungkin saja Trump melihat bahwa hegemoni yang telah dibangun oleh dua orang kawannya tersebut terlihat menggiurkan, karena memang pada hakikatnya kekuasaan itu menyilaukan.